Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berjudul Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota yang terdiri dari anggota saya Raket Azura Titania, Sylvia, Siti Melinda, dan Suryati. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya akan menjelaskan tentang dilema migrasi dan urbanisasi. Migrasi. Migrasi adalah peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lain untuk menetap melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi bagian suatu negara. Migrasi terjadi karena faktor seperti ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Migrasi ada yang bersifat menetap sementara dan ada juga yang permanen. Migrasi sementara dilakukan oleh penduduk yang bertempat di daerah baru, hanya dalam waktu yang sementara, yakni kurang dari 6 bulan. Sedangkan migrasi permanen adalah penduduk yang memiliki niat untuk menetap di daerah tujuan dalam jangka waktu yang lama. Berikut ada faktor penyebab migrasi. Yang pertama adalah kesempatan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, di kota memiliki kesempatan pendidikan yang lebih memiliki fasilitas yang lengkap dan memiliki tenaga pengajar yang lebih lengkap daripada desa. Yang kedua, adanya tekanan politik, agama, suku, dan ras di daerah asal, seperti yang kita ketahui, yaitu rasis. Yang ketiga adalah bencana alam. Yang keempat, kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, UMK di setiap daerah itu berbeda-beda, apalagi di kota seperti kota besar di Jakarta itu memiliki UMK yang lumayan besar dibanding desa. Selanjutnya urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan yang disebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Secara singkatnya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal yang menjadi daya tarik kota bagi masyarakat yang tinggal di desa adalah kecenderungan konsentrasi kesempatan kerja dan pembangunan di perkotaan. Masyarakat desa berharap dengan datang ke kota, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak demi kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi bukanlah hal yang baik bagi negara. Hal ini disebabkan karena sebagian datang dari desa tanpa dibekali pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melamar pekerjaan di kota. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang penyebab urbanisasi. Yang pertama yaitu kehidupan di kota lebih modern. Orang-orang mendambakan kehidupan modern dan kekinian pasti akan memilih tinggal di daerah perkotaan. Kehidupan kota yang modern menjadi hal yang dicari oleh generasi zaman sekarang untuk bisa memenuhi keinginannya. Yang kedua, sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. Bagi orang yang mempunyai uang akan lebih memilih tinggal di kota dengan segala kemodernannya, menjadi pilihan yang lebih menarik daripada harus bersusah payah hidup di desa. Yang ketiga, banyaknya lapangan kerja di kota daripada di desa. Di kota, banyak perusahaan-perusahaan yang besar, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain banyak perusahaan yang besar, di kota juga ramai, sehingga menjadi lahan untuk mendirikan usaha. Banyak orang berdagang yang sukses di kota sehingga semakin menarik minat warga desa untuk mengadu nasib di kota. Selain itu, di kota bisa menjadi sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan sangat berbeda dengan desa yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan gotong royong. Yang keempat, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Salah satu penyebab dan merupakan alasan paling umum mengapa orang-orang melakukan urbanisasi adalah karena keberadaan lapangan kerja. Di desa, jumlah lapangan kerja masih sangat terbatas. Banyak orang-orang yang sudah lulus lebih memilih mencari pekerjaan di kota. Karena di desa lebih dominan melakukan pekerjaan seperti petani, kuli bangunan, dan lain-lain. Adapun dilema migrasi dan urbanisasi. 1. Migrasi dan urbanisasi selalu berlangsung dan tidak dapat dihindarkan baik dari negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Yang kedua,
perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota dalam beberapa dekade terakhir, khususnya negara-negara yang sedang berkembang, memacu lajunya tingkat pertambahan penduduk yang besar di kota yang berimbas pada masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan, serta masalah sosial seperti kemacetan dan lingkungan kumuh. Sementara perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menghambat laju migrasi urbanisasi masih lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raiken. Selanjutnya adalah peranan kota, distrik industri, serta skala perkotaan yang efisien. Peranan kota. Secara umum, sebuah kota terbentuk karena dapat memberikan keunggulan dari segi biaya kepada produsen dan konsumen, atau yang dikenal sebagai ekonomi aglomerasi. Ekonomi aglomerasi muncul dalam dua bentuk, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Selanjutnya adalah distrik industri. Definisi kota jika dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah suatu kawasan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan memiliki sejumlah aktivitas yang sangat berkaitan. Pada umumnya, perusahaan juga akan lebih menyukai berada di lokasi untuk memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang serupa. Imbas dari pengetahuan ini merupakan manfaat ekonomi aglomerasi, bagian dari manfaat lokalisasi yang disebut sebagai distrik industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata distrik adalah bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu. Sebutan distrik industri biasa dikenal dengan kawasan industri. Selanjutnya adalah skala perkotaan yang efisien. Skala perkotaan yang efisien dapat tercapai bagi sejumlah kota industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dari hulu ke hilir. Salah satu pengecualian yang menonjol adalah kemungkinan terjadinya imbas dari kemajuan teknologi. Akan tetapi, terdapat juga biaya penumpukan yang penting, seperti makin tingginya kawasan perkotaan, makin tinggi pula biaya real estate. Dalam mekanisme pasar yang kompetitif, jika para pekerja di sebuah kota besar dengan upah yang lebih tinggi, tetapi dengan biaya hidup yang juga tinggi, tidak akan lebih beruntung secara material dibandingkan para pekerja dengan pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kesehatan setara yang tinggal di kota kecil dengan upah yang lebih rendah dan biaya hidup yang lebih rendah pula. Selanjutnya adalah kota raksasa. Faktor ekonomi politik pada akhirnya memiliki kontribusi yang penting dalam melahirkan ibu kota raksasa adalah lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memilih lokasi di mana mereka mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap aparat pemerintahan. Sebelum pada masa yang ditimbulkan, ada pun penyebab munculnya kota raksasa. Yang pertama adalah first city bias, hub and spoke, capital first and city. Selanjutnya adalah masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Yang pertama adalah kepadatan penduduk, kedua adalah permukiman kumuh dan liar, ketiga adalah kekurangan air bersih atau kurangnya pelayanan dasar. Yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas, kelima meningkatnya pengangguran, keenam meningkatnya pedagang jalanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Suri. Kepada Kak Suri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu sektor informal di perkotaan. Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya. Sektor ini banyak kita temukan di masyarakat. Sektor informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikannya. Namun tetap ada kendalanya. Dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di kota. Sektor informal di perkotaan yaitu keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang kita takutkan. Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Kehadiran sektor informal perkotaan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang muncul sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota. Mereka yang memasuki usaha berskala kecil ini pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Pengangguran di perkotaan atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali.
sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran Pengangguran harus segera diatasi agar ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan, yaitu program-program bina usaha untuk masyarakat kecil. Pengangguran terjadi akibat pendidikan rendah, kurangnya keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rasa malas atau tidak mau berusaha. Perkotaan memiliki tingkat elastisitas paling tinggi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja yang sedikit. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Pekerjaan yang tersedia di perkotaan sebagian besar merupakan pekerjaan sektor formal di mana membutuhkan keahlian dan kualifikasi khusus sehingga tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Selain itu juga karena penduduk di perkotaan lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang diinginkan sehingga masih bertahan untuk menjadi pengangguran. Raisa 2012. Migrasi dan selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Melinda. Baiklah, yang berikutnya akan saya jelaskan mengenai migrasi dan pembangunan. Salah satu bagian dari pembangunan adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Aktivitas perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut merupakan salah satu penyebab proses migrasi. Di samping penyebab-penyebab lain seperti perluasan wilayah maupun perubahan status wilayah dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Fenomena migrasi sangat mewarnai beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah memicu terjadinya mobilisasi penduduk desa kota. Kondisi tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pembangunan dan kependudukan. Yang berikutnya yaitu model migrasi Todaro. Todaro menerapkan model spesifik ekonomi migrasi di negara sedang berkembang. Dasar pemikiran Todaro adalah pengambilan keputusan untuk bermigrasi dengan mengutamakan pendapatan maksimum yang akan diperoleh migran dari suatu periode tertentu. Pengukuran pendapatan dapat diperoleh dari migrasi berdasarkan perbedaan pendapatan nyata di perkotaan dan pedesaan. Model Todaro bertolak dari asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan migrasi juga merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Para migran tetap saja pergi, meskipun telah tahu betapa tingginya tingkat pengangguran yang ada di daerah-daerah perkotaan. Model migrasi Todaro memiliki 4 pemikiran dasar. Yang pertama yaitu proses migrasi dirangsang oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional dan yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat migrasi itu sendiri. Misalnya, pertimbangan manfaat dan biaya terutama sekali secara finansial maupun psikologis. Yang kedua, yaitu keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan. Besar kecilnya selisih pendapatan itu sendiri ditentukan oleh 2 variabel pokok, yaitu selisih upah aktual di kota dan di desa, serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Dan yang terakhir yaitu migrasi tetap berlangsung walaupun tingginya tingkat pengangguran di perkotaan sudah cukup tinggi.
terutama pada negara-negara dengan jumlah tenaga kerja yang berlebih. Pada dasarnya, orang yang melakukan migrasi karena ingin meningkatkan pendapatan atau faktor ekonomi yang lebih baik dari daerah sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kami dalam menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.